Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Risa? Ya, baik. Asana hadir ya. Laudia hadir. Rosi, Jana, Fadina, Leo, Doni, Dono. Oke, semua masuk ya. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang berjudul memupuk kebersamaan dalam berjamaah. Baik, di sini Ibu akan menggunakan metode everyone is teacher here, di mana nanti Ibu sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini, lalu sebagian dari teman-teman semua nanti akan Ibu tunjuk untuk memberikan penjelasan terkait materi pada hari ini. Dan itu tidak perlu semua ya teman-teman, nanti cuma pada intinya saja. Nah, seperti itu. Apakah dari kalian sudah paham? Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak, apakah kalian tahu apakah azan dan iqomah itu? Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa sih azan dan iqomah itu? Nah, azan yaitu suatu pengumuman atau pemberitahuan yang beristilah. Azan adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya sholat fardu, seperti sholat wajib itu ya, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Nah, itu yang dinamakan sholat fardu. Nah, sedangkan iqomah, apa sih iqomah itu? Nah, iqomah adalah pertanda sholat berjamaah dimulai. Hukum azan dan iqomah itu adalah sunnah. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana azan, bunyi azan dan iqomah. Nah, adapun ketentuan sholat jamaah. Nah, pengertian sholat jamaah terlebih dahulu ya anak-anak. Apa sih sholat jamaah itu? Nah, pengertian sholat jamaah. Jamaah secara bahasa kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dari dua orang. Nah, dan salah satunya itu adalah imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Nah, hukum dan dalil sholat jamaah. Hukum dan dalil sholat jamaah. Maaf ya teman-teman. Nah, hukum berjamaah dalam sholat menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan dan Nabi sangat jarang sekali meninggalkannya. Hal ini sesuai hadis riwayat Muslim, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati tafdulu sholatul fardhu sab'i wa isyarina darajatan. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Nah, walaupun sebagai ulama menyebutkan bahwa hukumnya adalah fardu ain, sehingga orang yang tidak ikut sholat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sehingga bila sudah ada sholat jamaah, gugurlah kewajiban kita orang lain untuk harus sholat berjamaah. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Ada juga yang mengatakan hukumnya sholat muakkadah. Nah, seperti itu tadi.
Lalu syarat imam dan makmum. Syarat imam dan makmum secara umum ketentuan untuk menjadi imam sholat yaitu meliputi 1. Orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Lalu orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Lalu yang ketiga, orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Jadi penampilan juga harus dijaga ya, berpenampilan sopan sebagai imam itu seperti apa. Nah, lalu yang keempat, orang yang berakhlak mulia. Yang kelima, berdiri di depan makmum. Yang keenam, berniat menjadi imam. Pastilah imam harus punya niat ya menjadi imam. Seperti apa? Lalu syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum. Makmum dalam sholat berjamaah adalah orang yang dipimpin oleh seorang imam dan yang menjadi pengikut di dalam sholat, atau orang yang berada di belakang imam, yang ikut bersembahyang di belakang imam itu tadi. Nah, lalu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi makmum dalam sholat berjamaah itu sendiri. Nah, yang pertama pastilah ada berniat menjadi makmum. Bagaimana niat makmum kan kalian sudah tahu pastinya. Nah, yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam, tidak mendahulukan imam. Yang keempat, berada dalam satu tempat dengan imam. Lalu yang kelima, tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. Jadi imam pastilah tempatnya ada di depan, nah nanti yang makmum ada di belakang. Nah, lalu cara melakukan sholat jamaah. Sholat jamaah hanya bisa terwujud dengan cara-cara tertentu. Nah, seperti tempat makmum tidak boleh di depan imam itu tadi, mengikuti imam dalam semua gerakannya, mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat dengan saf ya. Pastilah kadang kita melihat ya dan juga mendengar ketika kita sholat berjamaah, terkadang ada imam yang lupa dalam gerakan sholatnya atau dalam mengucap lafalnya. Nah, jika imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya adalah dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imamnya. Jika imam keliru dalam gerakannya, maka hendaklah makmum mengingatkannya. Nah, caranya adalah dengan makmum mengucapkan tasbih Subhanallah, seperti itu bagi kaum laki-laki ya, dan bagi kaum wanita dengan menepuk punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan kanan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu baik ucapan tasbih maupun tepuk tangan seperti itu tadi harus bisa terdengar oleh imam, agar imam nanti segera memperbaiki dari bacaan ayat yang salah. Jadi makmum juga harus membenarkannya apabila imam ketika membaca ayat itu salah. Nah, lalu cara menggantikan imam yang batal. Bagaimana sih cara menggantikan imam yang batal? Tiba-tiba kentut gitu ya, seperti itu. Nanti ini, apabila seorang imam batal, maka dia digantikan oleh makmum yang tepat di belakang imamnya. Jadi di sini imam, lalu belakangnya itu nanti makmum. Ketika si imam batal, nanti si makmum langsung maju ke depan untuk menggantikan si imam dan meneruskan bacaan sholat itu tadi, gerakan sholat juga. Nah, makanya dianjurkan juga untuk makmum ada yang tepat di belakang imam. Nah, supaya jika imam itu tadi lupa dan batal, nanti bisa digantikan oleh si makmumnya. Baik, ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk berdiri di depan bangku kalian sendiri ya. Yang pertama itu tentang pengertian azan. Nah, yang kedua tentang pengertian iqomah. Dan yang ketiga pengertian tentang jamaah. Nah, untuk yang saya
saya panggil, silakan berdiri dan mempresentasikan tentang materi hari ini tadi ya, dengan metode yang sudah Ibu kasih tahu di awal tadi. Nah, untuk yang pertama Dina, yang kedua Deno, yang ketiga Bimo. Oke, silahkan. Baik, bagus. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya anak-anak. Jadi anak-anak, kita dapat menyimpulkan dari materi kita hari ini bahwa hukum azan menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Nah, terus diantaranya apa saja syarat-syaratnya itu tadi dalam azan. Nah, ya yang tadi ya Ibu ingatkan lagi, telah masuk waktu, harus berbahasa Arab, tidak bersahutan, muslim laki-laki, tertib lafalnya. Nah, lalu sholat jamaah itu sendiri itu tadi apa? Masih ingat apa sudah lupa? Masih ingat ya? Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, 2 orang atau lebih ya. Nah, seperti itu tadi. Oke, karena waktu juga sudah habis, mari sebelum kita tutup kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga kita dapat bertemu di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.